Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha mulia, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh hormat dan syukur, karena Engkaulah Allah yang suaranya penuh kuasa, Engkaulah Allah yang suaranya penuh kemuliaan, yang bergema di atas air dan menggetarkan seluruh ciptaan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, bukan sekadar suara manusia, melainkan firman-Mu yang hidup, yang menembus hati, menyadarkan pikiran dan membarui iman kami. Seperti suara-Mu yang mematahkan pohon aras dan mengguncang padang gurun, demikianlah kiranya firman-Mu pada saat ini mematahkan keegoisan kami, mengguncang kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan membentuk kami menjadi umat-Mu yang setia. Berbicaralah dan bersuaralah, bersabdalah kepada kami semua di tempat ini. Demi Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Pada waktu itu, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau datang kepadaku. Engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikian sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua Bapak Ibu dan Saudara yang mendengarkan, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Bangun tidur, tangan kita refleks mengambil handphone, mengecek notifikasi. Bangun tidur Bapak Ibu. Notifikasi itu datang lebih cepat dari doa yang kita panjatkan pagi hari. Jadi notifikasi dulu baru berdoa. Di jalan Bapak Ibu dan Saudara, kita gelisah. Kalau lampu merahnya seperti lampu merah di Kiara Condong yang paling lama sedunia itu. 5 menit ya Bapak Ibu di Kiara Condong itu kalau tidak salah. Betul ya? Berapa ratus detik gitu ya. Saya bisa bikin kopi dulu sambil nunggu lampu merah kalau di situ. Ya. Kita gelisah karena lampu merahnya terlalu lama. Di kantor Bapak Ibu dan Saudara, kita tertekan oleh target, oleh capaian yang harus kita capai, kita tembus di tahun ini atau tahun kemarin misalnya nggak tembus targetnya, tahun ini harus tembus. Kita tertekan Bapak Ibu dan Saudara.
Kita tertekan oleh tenggat waktu, dikejar-kejar oleh jatuh tempo, dikejar-kejar juga oleh pesan yang memang harus segera dibalas. Bahkan dalam kehidupan rohani pun logika itu lalu ada, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita berdoa, kita ingin cepat dijawab sama Tuhan. Ketika kita ada dalam masalah, kita ingin cepat-cepat masalahnya selesai. Ketika kita lagi sakit, kita ingin cepat-cepat sembuh. Kita hidup dalam dunia yang tergesa-gesa seperti tema kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak kita masuk dalam cerita. Saya memberikan sudut pandang dari satu pasal, yaitu pasal 3, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi mari kita masuk dalam cerita dan kita bisa membayangkan dalam cerita Injil kali ini tidak ada tempat lain, yaitu Sungai Yordan. Mari kita membayangkan bahwa di Sungai Yordan pada saat itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya kesibukan kota. Sekali lagi tidak ada namanya kesibukan kota, macet di sana sini misalnya. Atau ada banyak sekali persoalan misalnya ya Bapak Ibu. Kita bayangkan itu. Kemudian tidak ada sorak-sorai, tidak ada jadwal yang padat Bapak Ibu dan Saudara. Yang ada Bapak Ibu dan Saudara hanyalah air yang mungkin pada saat itu arusnya tidak terlalu deras. Dan ada orang-orang Bapak Ibu dan Saudara yang datang kepada Yohanes Pembaptis yang hidupnya belum tentu beres. Jadi banyak orang datang yang hidupnya itu belum tentu beres. Orang yang berdosa, orang yang mungkin capek, orang-orang yang sadar bahwa mereka perlu dipulihkan. Dan di antara mereka Bapak Ibu dan Saudara ada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita membaca pasal 3 ini kita melihat sana disebutkan misalnya di ayat-ayat pertama itu banyak orang datang kepada Yohanes, lalu di ayat 13 yang kita mulai baca hari ini, Yesus datang kepada Yohanes. Jadi di antara kumpulan orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan Yesus datang tidak dengan tergesa-gesa. Tuhan Yesus datang tidak dengan menerobos, dengan mengatakan, aku ini anak Allah, minggir. Jadi tidak menerobos Bapak Ibu. Tidak pakai penjagaan juga. Dia ada di sana Bapak Ibu dan Saudara bersama-sama dengan orang banyak. Dia berdiri, dia mengantri. Ya. Dia ikut bergabung bersama-sama dengan orang-orang yang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bagi kita mungkin manusia modern sekarang, kalau kita menunggu, mengantri terlalu lama itu membuang waktu. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kesel antri, ya mungkin kalau antri masih bisa ditolerir. Tapi kalau sinyalnya lemot Bapak Ibu dan Saudara, nah ini jadi perkara buat generasi kita. Jadi kalau tidak ada sinyal itu sama saja seperti tidak hidup. Karena tidak bisa koneksi internet. Sinyalnya lambat, sinyalnya lemot, itu seringkali membuat kita kesal Bapak Ibu dan Saudara. Kita marah ketika hidup kita nggak bergerak seperti yang kita mau. Harusnya cepat. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di Yordan kita hari ini diingatkan justru Tuhan Yesus memilih menunggu bersama-sama dengan manusia lain. Jadi di sini kita bisa mendapati bahwa Tuhan Yesus memulai pekerjaannya tidak dengan sensasi yang besar. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengawali pelayanannya tidak dengan sensasi yang besar. Dia enggak langsung berkhotbah. Dia tidak langsung membuat mujizat.
Dia masuk dulu dalam ritme hidup manusia pada saat itu. Dia bersama-sama hadir penuh tanpa tergesa-gesa. Dia menunggu gilirannya ketemu dengan Yohanes Pembaptis dan mengatakan, aku mau dibaptis. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang tidak dengan sensasi yang besar, yang sering kali kita dalam kehidupan kita sekarang harus besar, harus spektakuler, dan kita mengklaim bahwa yang spektakuler itu Tuhan hadir di sana. Padahal Injil sendiri mengatakan Yesus memulainya bukan dengan sensasi yang besar, tapi dengan ngantri, dengan masuk dalam ritme hidup manusia. Pada saat itu Bapak, Ibu, dan Saudara, seolah-olah Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, dia sendiri tidak alergi terhadap proses. Dia tidak alergi, tidak panik dengan waktu yang berjalan. Saya sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini, iya juga ya, kitalah yang seringkali meminta Tuhan bergegas dan segera untuk menjawab doa-doa kita. Lalu kita kalau tidak direspon dengan cepat, kita kecewa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika Yohanes melihat Yesus, justru kita melihat di sini ada kegelisahan Yohanes. Yohanes berkata, bukan kamu yang harus dibaptis, bukan engkau yang harus dibaptis, tetapi akulah yang harus dibaptis olehmu. Jadi ini sebuah reaksi yang sangat manusiawi, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita pun seringkali belum siap, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketemu Tuhan, kita belum siap. Loh, kok Tuhan yang harus dibaptis? Harusnya aku yang dibaptis. Tapi menariknya, Bapak, Ibu, dalam sudut pandang ini, Injil Matius memberikan pesan pada kita bahwa ternyata Tuhan datang pada saat kita apa adanya. Mau kita itu siap atau enggak, mau kita itu bersih atau kotor, ya. Ternyata Tuhan datang pada saat kita apa adanya. Masalahnya belum beres, ya datang, ketemu. Dan Tuhan katakan apa di sana, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi kapan? Sekarang, kata Tuhan. Jadi kita nggak bisa menolak, nanti saja Tuhan, kalau saya rumahnya udah beres, hidup saya udah bagus, usaha saya sudah lancar, sakit saya sudah sembuh. Tidak seperti itu rupanya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Walaupun Yohanes katakan bukan harusnya aku yang dibaptis, tapi Tuhan katakan biarlah hal itu terjadi sekarang. Tidak menunggu masalah beres. Tidak menunggu situasinya ideal semua. Tuhan sekali lagi masuk dalam realitas hidup kita apa adanya kita. Kita punya anak, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ingin anak kita cepat dewasa, cepat pintar, cepat berhasil, cepat mandiri, pokoknya cepatlah. Sampai kita lupa menikmati proses, menemani anak-anak kita, cucu kita sampai lupa proses itu, proses bertumbuhnya kita lupa. Kita kerja terus, Bapak, Ibu, dari Senin ketemu Senin, minggunya juga kerja, tidak ada hari Sabat. Sampai bukan soal uangnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai jiwa kita lelah. Kita nggak bisa menikmati hasil. Sampai seperti itu. Ada juga yang memang mengejar hasil. Lupa, kadangkala yang diperhatikan Tuhan bukan hasilnya, tetapi proses pertumbuhan di dalam menghasilkan sesuatu itu.
Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan hadir justru di cara yang berbeda. Dia tidak tergesa-gesa, dia tidak memaksa, dan juga dia tidak mendesak kita. Ketika Tuhan Yesus masuk ke sungai Yordan, air yang melambangkan pembersihan Bapak Ibu dan Saudara, ada di dalamnya juga resiko. Dan Tuhan sadar akan hal itu Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pelayanan dia nanti akan penuh dengan tantangan. Pelayanan dia juga penuh dengan resiko. Dari sini Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk kita sungguh-sungguh mengikuti proses yang Tuhan tetapkan dan Tuhan sendiri contohkan bagi kita. Dalam kehidupan dunia yang serba berlari seperti sekarang Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Berhenti bukan menyerah, tetapi berhenti untuk kita berani pada diri kita sendiri untuk menyadari bahwa kita tidak selalu kuat dalam segala situasi. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita diajarkan dalam dunia yang selalu berlari ini Bapak Ibu dan Saudara, kesetiaan lebih utama. Sekali lagi, kesetiaan lebih utama. Ketika Tuhan dibaptis, ada suara dari langit, dan itu menyatakan Bapak Ibu dan Saudara, perkenanan Tuhan kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dan itu bukan karena Tuhan Yesus Bapak Ibu dan Saudara berlari dengan cepat, tetapi karena dia setia menjalani proses itu. Suara itu datang Bapak Ibu dan Saudara sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat apapun. Jadi suara itu sudah ada lebih dulu. Tuhan mengasihi anaknya, begitu juga Tuhan mengasihi kita apapun keadaan kita saat ini. Kasih Tuhan selalu lebih dahulu kepada kita. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita berhasil, bukan karena kita hebat. Kasih Tuhan itu sudah ada lebih dulu sebelum kita mengalami semua kondisi itu. Kalau kita hanya berpatokan pada hasil, maka kita akan gagal untuk memahami kasih Tuhan. Kalau kita hanya mematok berkat Tuhan, nanti Pak kalau sudah berhasil, nanti Pak kalau sudah beres semua, itu kita gagal Bapak Ibu dan Saudara. Karena Tuhan sendiri menyatakan kasih-Nya itu sebelum semua itu terjadi. Apakah itu kegagalan, keberhasilan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah adalah Tuhan yang mau berada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang turun ke sungai kehidupan manusia. Dia tidak tergesa-gesa. Dia tidak memaksa kita berlari cepat, melebihi kemampuan kita. Dia berjalan bersama-sama kita di dalam proses kehidupan kita. Di tengah dunia yang selalu berkata, cepat, jangan ketinggalan, zaman edan, yen ora edan, ora ketuman gitu ya. Kalau nggak ikut-ikutan edan, nggak ikut, nggak kebagian. Tuhan justru berkata, berhentilah sejenak. Aku ada di sini. Aku tidak pergi dan engkau kukasihi. Berhentilah Bapak Ibu sejenak menyadari penyertaan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam dunia yang tergesa-gesa ini, namun Dia tidak tergesa-gesa. Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin.